الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد لا نبي بعده أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan jantung-jantung yang berderak-derak di dalam dada kita ini digerakkan oleh Allah, kita bersyukur masih berada di dalam ibadah salat Jumat pada saat saudara-saudara kita sudah berkalang tanah. Ada yang sedang tertidur di rumah-rumah sakit, di ruang-ruangan ICU bersama dengan selang-selang darah dan selang-selang infus. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam salat Jumat yang mulia. Semoga aliran darah, langkah kaki yang dilakukan menuju salat Jumat yang mulia ini mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada saat putra Nabi Nuh alaihissalam menganggap bahwa penyelesaian materi itu adalah solusi, sehingga ketika mendapatkan azab, di mana azab yang datang itu sampai melampaui batas bangunan tertinggi, maka putra Nabi Nuh alaihissalam yang tidak mendapatkan hidayah yang bernama Kan'an, lalu kemudian ingin menyelesaikan azab yang besar itu, yang menenggelamkan infrastruktur, yang menenggelamkan seluruh kekuatan itu, masih berpikir dengan pikiran-pikiran materialistis. Sa'awi ilal jabal, aku akan naik gunung itu ayah. Padahal sudah digambaran oleh Nabi Nuh alaihissalam bahwa sebentar lagi gunung pun habis, dilahap oleh azab. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siklus itu berulang. Ada cucu-cucu dan cicit-cicit Nabi Nuh alaihissalam berikutnya. Maka muncullah kaum dari Thamud, kaum dari Ad, di mana nabinya Nabi Hud alaihissalam dan Nabi Saleh alaihissalam. Mereka menolak untuk mengatakan bahwa azab itu adalah azab, dan mereka hanya mengatakan itu bencana. Karena sedemikian sombong mereka kepada kitabullah, maka cicit-cicitnya Nabi Nuh alaihissalam dari kaum Ad dan Thamud itu mereka mengatakan fa'amtir alaina hijaratan minas sama'. Kalau memang ada azab begitu, turunkan saja batu-batu dari langit. Akhirnya mereka tidak mendapatkan mitigasi yang jelas di dalam menghadapi azab Allah. Di mana azab Allah di dalam Al-Quran chapter 6 yang berbicara tentang capital surat Al-An'am. Pada ayat yang ke-65 dikatakan azab itu dari atas, dari bawah, dari tengah. Atas itu bencana-bencana kepanasan, iklim yang tidak bersahabat, angin topan, halilintar. Yang dari bawah, galodo, bencana
letusan gunung berapi, gempa. Ada yang dari tengah. Azab itu berupa yang kuat makan yang lemah. Terjadi mafia-mafia peradilan yang kuat memakan yang lemah. Chapter 6 berbicara tentang kapital surat Al-An'am ayat ke-65. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siklus itu berulang. Maka ketika infrastruktur sudah dihabisi oleh azab itu dan kemudian rusak karena rendaman air yang sangat tinggi melimpas melewati semuanya di zaman Nabi Nuh alaihissalam, maka di ujung dari chapter Nuh itu digambarkan tentang ayat-ayat solusi. Tapi sebelum masuk ke rumah ibadah, maka Nabi Nuh alaihissalam menggambarkan tentang bagaimana caranya menghadapi azab yang besar. Lalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk permintaan ampun yang masif. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Itu pidato kebangsaan Nabi Nuh alaihissalam yang direkam di dalam chapter Nuh. Dalam surat Nuh itu direkam sedemikian rupa. Maka Nabi Nuh bersabda dan direkam oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi bencana yang besar yang merusak perekonomian, yang merusak infrastruktur, yang merusak lapangan kerja, yang merusak tanaman-tanaman dan kekuatan pangan, maka beliau mengatakan di awal mula itu, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Maka minta ampun kalian semua, pejabat dan rakyat, pemimpin dan kaum du'afa, laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang tua. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Minta ampun kalian pada Allah. Semuanya mengaku salah. Pernah mendolimi rakyat, pernah mendolimi pasangan, pernah mendolimi anak-anak, pernah mendolimi orang tua. Minta ampun pada Allah. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Pernah mendolimi anak buah, pernah mendolimi atasan, pernah mendolimi tetangga, minta ampun pada Allah. Itu entry point. Maka disampaikan oleh beliau, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Nanti turun air yang bukan menjadi limpasan-limpasan banjir, erosi, tapi air-air yang barokah. Mengalir di darah-darah bangsa itu barokah. Bukan mengalir air tapi tidak bisa diminum karena menjadi banjir. Padahal jumlahnya luar biasa. Tapi barokah. Lalu kemudian nanti akan diberikan wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Lalu kalian nanti akan diberi harta berlimpah. Hutang pribadi, hutang keluarga, hutang masyarakat, hutang negara. Ada solusinya di chapter ini. Tapi mengaku salah. Jangan sampai mendolimi orang lain dan tidak mengaku salah. Mengaku salah pada Allah. Presiden tobat, rakyat tobat, menteri tobat, perwira tobat, tentara tobat, pramuka tobat, anak-anak tobat, orang tua tobat, pasangan tobat. Maka nanti akan diberikan harta berlimpah. Makanya Imam Hasan Al-Basri ketika ada orang punya hutang,
hanya disuruh istighfar sama beliau karena ayat ini. Maka negara akan kuat membayar hutang, bukan hutang yang dicuri lagi. Maka taubat nasional. Lalu kemudian nanti kalian akan diberi anak-anak barokah. Anak-anak yang piramida sekarang itu dalam bonus demografis, kita mendapatkan hadiah anak-anaknya banyak. Pemuda-pemuda itu banyak. Tapi kalau tidak istighfar, maka nanti pemuda-pemuda kita susah mencari kerja dan mereka menjadi iron stock kriminal karena tidak dapat pekerjaan. Maka istighfar. Setelah pandemi datang kepada kita, susah mendapatkan makanan, susah mendapatkan lapangan kerja, ada yang di PHK, susah mendapatkan kesehatan yang berkualitas. Maka harus ada gerakan istighfar. Minta ampun kepada Allah. Nanti setelah itu akan diberikan aset yang diambil orang-orang yang rusak karena pandemi, yang tidak kemudian terkontrol di dalam pengendaliannya karena pandemi, karena banjir yang besar itu. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nanti kalian dikasih kebun-kebun, di mana kebun-kebunnya itu infrastrukturnya bagus, tidak dirusak oleh pengadaan korupsi irigasi. Maka kebun-kebunnya itu barokah nanti. Kebun itu artinya tanah. Tanah itu artinya negara. Maka ketika negara kita kemudian dihabisi sebagian perkebunannya dimiliki asing, pulau-pulaunya pun akan dijual, maka istighfar kepada Allah. Minta ampun. Dalam eskalasi Sa'ban ini, nanti kita akan bertemu dengan pusat gerakan istighfar bulan Ramadan. Maka naikkan eskalasi sejak sekarang, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini khususnya buat khatib untuk kemudian mengaku salah kepada Allah, perpanjang sujud mengaku salah pada Allah. Nanti diberi solusi oleh Allah. Kalau tidak, maka negeri yang kaya raya bisa banyak hutang negaranya. Maka negeri yang kaya raya kemudian banyak yang terjadi pencurian. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah. Setidak-tidaknya minta ampun secara pribadi. Setelah itu minta ampun atas kesalahan kepada keluarga, kepada orang tua, kepada pasangan, kepada anak-anak. Setelah itu minta ampun ketika terjadi kedoliman pada RT, RW, masyarakat di sekitar kita, tetangga kita. Semoga negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang penuh ampunan dari Allah karena sadar. Maka setiap orang yang kemudian beristighfar di dalam chapter 5 ayat 71 itu digambarkan mereka itu kembali ngaji Quran kitabullah. Maka setiap kaum ketika melupakan kitabnya, ammu wa sammu, nanti diberikan penurunan derajat oleh Allah. Nanti kaum itu belajar lagi kitabullah, tidak ammu wa sammu, naik derajatnya. Chapter 5, hidangan dan kode etik di dalam memahami kepemimpinan, Al-Maidah ayat 71. Maka nanti akan diangkat derajatnya. Tapi kaum itu ketika melupakan kitabullah, dia tidak melakukan tindakan yang benar terhadap kitabullah, yaitu haqqa tilawati. Haqqa tilawati itu tanda beriman. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Hafiz, celaka orang yang mendapatkan kitabullah tidak belajar memenuhi hak hurufnya. Itu namanya haqqa tilawati, membaca yang benar. Chapter 2, 121. Surat Al-Baqarah. Celaka orang yang kemudian bisa memenuhi hak hurufnya, tidak mau tadabur. Dia tidak mau tahu apa isinya itu. Yang ketiga, kata Ibnu Hajar Al-Hafiz, celaka orang yang tadabur tidak membuat amal, action plan bahasa kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara keluar dari pasca pandemi pada saat orang mengeluhkan tentang kesulitan ekonomi, kesulitan lapangan kerja, kesulitan daya beli, kesulitan kesehatan. Maka minta ampun kepada Allah. Setelah itu temukan matriks dan langkah-langkah di dalam kitabullah dengan tadabur untuk menyelesaikan semuanya. Begitu mereka melupakan kitabullah ammu wa sammu, maka mereka terjebak dalam solusi-solusi semu.
Yang terjadi bukan kemudian keberkahan, tapi pencurian aset-aset rakyat. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minta tolonglah kepada Allah. Barangkali ada dosa-dosa yang kita lakukan, termasuk yang sedang berbicara ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'da. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada perintah Allah di dalam ketakwaan, rasa takut kepada Allah. Takwa sederhana artinya takut. Pada saat sendirian dia takut, pada saat bersujud di malam hari dia takut pada Allah. Ini dilihat oleh CCTV langit, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat dia berbicara di publik dia takut pada Allah. Pada saat dia berhadapan dengan anak dan pasangannya dia takut pada Allah. Itulah takwa. Do the best, mengerjakan yang terbaik. Boleh jadi ini hari terakhir saya menyuapi anak-anak karena takut pada Allah. Boleh jadi ini saya membelai pasangan karena takut pada Allah. Bisa jadi saya memberikan hal yang terbaik pada murid karena bisa jadi ini hari terakhir saudara-saudara. Itu rasa takut namanya takwa. Bisa jadi solat ini adalah solat yang terakhir. Bisa jadi Jumat ini Jumat yang terakhir. Do the best. Kerjakan yang terbaik adalah ciri dari rasa takut takwa kepada Allah. Baik di depan bawahan, baik di depan presiden, baik di depan anak-anak, baik saat sendirian. Stabil rasa takut, maka diingatkan tiap pekan, ittaqillah. Takutlah pada Allah. Semoga kita termasuk yang takut pada Allah. Dan kita semuanya husnul khatimah. Menghormati anak-anak, pasangan, orang tua dengan sebaik-baiknya karena kita takut pada Allah. Minta ampun kepada Allah setiap melakukan kesalahan agar semuanya solusi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat dan Maha kaya, yang bisa menyelesaikan seluruh permasalahan perekonomian dan keuangan kita secara pribadi ataupun negara. Mari kita minta ampun kepada Allah. Mari kita beristighfar mengingat kesalahan kita masing-masing. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma ya arhamar rahimin ya dzul jalali wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma ya arhamar rahimin ya dzul jalali wal ikram. Ya Allah ya Rabbi ya Sami'u ya Basir, yang tajam melihat dosa-dosa dan amal-amal hamba-Nya. Inilah kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah, berdiri di hadapan-Mu ya Allah. Inilah kami yang penuh dengan corang-moreng dosa di tubuh ini. Ampunkan, ampunkan Allah. Ya Allah, cabutlah aib dari tubuh ini. Jangan Engkau perlihatkan ya Allah kepada keluarga kami, kepada orang-orang di sekitar kami. Tutup aib kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahim. Ampunilah pula dosa dari pasangan hidup kami dan anak-anak kami ya Allah. Anak keturunan kami ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Basahkan lisannya dengan istighfar. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah pula kedua orang tua kami ya Allah. Jika kelak ibunda kami berada di alam kuburnya, ya Allah terangkan kubur ibunda kami ya Allah. Jangan Engkau gelapkan kubur ibunda kami ya Allah. Terimalah istighfar dan taubatnya ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sesungguhnya ibunda kami sangat menyayangi kami. Saat kami kecil digendongnya, dilindunginya dari hujan dan panas badai. Menuntun tangan kecil kami dahulu berangkat sekolah. Ampuni ya Allah dosa ibunda kami.
Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah pula dosa ayahanda kami. Lelah, panas, kehujanan demi mengisi lambung-lambung kecil kami dahulu. Maka jika tersalah, ampunkan dosa ayahanda kami ya Allah. Jangan engkau gelapkan kuburnya, jangan engkau himpit dengan siksaan di alam kubur. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, terangkan luaskan ya Allah kubur ayahanda kami. Untuk ayahanda dan ibunda kami, berikan tempat yang mulia di padang mahsyar. Jangan engkau permalukan ayahanda dan ibunda kami. Sempat bertobat dan meminta ampun kepadamu ya Allah. Mendidik kami meminta ampun kepadamu ya Rahman ya Rahim. Berikan hiasan mahkota, duduk di antara nabi, di antara anbiya, syuhada, salihin, siddiqin. Ya Allah ya Rahman Rahimin, kami titipkan anak-anak kami, pandaikanlah meminta ampun kepadamu ya Allah. Pandaikan anak-anak kami berdoa untuk kedua orang tuanya. Jadikan anak-anak kami ahlul Quran, tilawatan, hifdhan, fahman, wa amalan. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Jadikan negeri ini baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة.